Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam dan bahagia buat kita semuanya. Sore, Pak. Hari ini kita bersyukur bisa ketemu kembali melanjutkan aktivitas kita di ruang kolaborasi sesi 2 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Durasi ada 2 JP ya, 2 kali 45 menit. Identitas modul kita pakai modul 2 ya, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, sesi pembelajaran ruang kolaborasi sesi 2. Saya Alujar Rozega, fasilitator yang membersamai Bapak Ibu di kelas 0949. Kompetensi lulusan yang dituju silakan dicermati Bapak Ibu, saya tidak bacakan lagi. Demikian juga capaian modulnya dan capaian khusus modulnya. Seterusnya, Bapak dan Ibu, identitas modul ini, ya, saya tidak bacakan, sudah jelas. Kemudian agenda, pembukaan, refleksi, aktivitas, review, aktivitas pembelajaran, dan penutup. Seterusnya, baik Bapak Ibu, kita awali dengan menyerahkan diri kepada Yang Kuasa. Dimulai. Selesai, terima kasih. Baru tujuan pembelajaran. CGP dapat memperhatikan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah ini Bapak Ibu, alurnya pembukaan, diskusi, dan penutup. Seperti biasa, untuk instruksi praktik coaching kita, pertama, praktik coaching dilakukan dengan model Tirta. Praktik coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 orang ya, setiap kelompok. Bapak Ibu secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik yang dibahas bebas. Masing-masing kelompok melakukan praktik coaching maksimal 15 menit. Praktik coaching dilaksanakan, ya nggak usah lagi di breakout room, cukup di main room saja. Kemudian ada nanti refleksi setelah selesai praktik coaching masing-masing kelompok. Dan ini rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi. Silakan Bapak Ibu dilihat. Kalau mau difoto silakan difoto. Ini rubriknya. Oke, sudah? Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik. Pak. Tuh, dan sesi kegiatan terakhir adalah doa penutup dan foto bersama. Saya rasa itu Bapak Ibu sudah cukup petunjuk untuk untuk presentasi nanti, maksudnya praktik ya coaching setiap kelompok. Maka mungkin ada hal-hal yang, terima kasih juga ya Pak Japar sudah hadir. Terima kasih Pak Japar. Sama-sama Pak. Bu Nuraini sudah hadir, Bu Sri sudah hadir, jadi kita semua sudah komplit. Jadi sebelum kita mulai Bapak Ibu, ada hal yang mau dikonfirmasi tentang kegiatan praktik coaching, silakan. Yang masih ragu-ragu, kurang jelas. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu ya, kita berurut saja. Kelompok 1 setelah selesai kelompok 1 langsung. Saya berharap Bapak Ibu yang lain kecuali yang praktik coaching, buka kamera, open mic, kita off mic, off kamera, tetapi tetap mencermati karena di sesi terakhir nanti kita ada refleksi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kami persilakan. Bu Lasmi. Iya Bu. Kita mulai Bu. Ya, bisa Bu. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Dan juga kepada Bapak Fasil yang telah membimbing kami. Pada kesempatan kali ini,
saya, Julius Niar Sihombing, dan Lasmiani Harahap dari kelompok 5 akan melakukan praktik coaching yaitu pada model Tirta, di mana permasalahan yang akan kami bahas ini adalah tentang seorang murid yang tidak disiplin. Nah, seperti apa sharing coaching kami? Yuk, kita saksikan sama-sama. Halo Bu Juli, selamat sore. Apa kabarnya hari ini Bu? Halo juga Bu Lasmi, dan selamat sore. Hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Lasmi? Kabarnya baik juga Bu. Tadi katanya mau cerita nih. Ibu mau cerita tentang apa ya? Silahkan diceritakan Bu. Gini Bu, saya mau sharing tentang murid saya di kelas 6A yang tidak disiplin sehingga proses pembelajaran di kelas saya tidak lancar. Oh, begitu. Murid Ibu tidak disiplin. Maksudnya disiplin yang bagaimana ini ya Bu ya? Ada beberapa murid saya yang datang ke sekolah sering terlambat, baik itu yang jarak rumahnya dekat maupun yang jarak rumahnya jauh, Bu, sehingga mengganggu proses pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh, begitu. Ya, jadi apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini ya, Bu? Gini, Bu, saya ingin menemukan solusi untuk masalah ini. Murid yang sering datang terlambat ke sekolah, dan saya juga ingin mencari cara supaya murid saya ini datang tepat waktu ke sekolah. Oke, baiklah Bu Juli, saya jadi paham. Sekarang kita fokus mencari solusi terhadap murid Ibu, khususnya kelas 6A ya Bu ya, yang jarak rumahnya dekat maupun jauh ke sekolah, supaya lebih cepat waktu dan tepat waktu datang ke sekolah agar disiplin ya kan Bu? Iya, Bu. Oke. Iya, oke. Sekarang mari kita coba ya Bu, sama-sama identifikasi gimana situasinya dari skala 1 hingga 10. Seberapa besar ya Bu ya, Ibu Juli rasa dalam mencapai tujuan ini? Saya lihat kan Bu, sekitar 5. Masih ada beberapa murid saya yang sering terlambat datang ke sekolah, dan ini sangat mengganggu fokus belajar murid saya di kelas, Bu. Oke, saya mengerti Bu. Bagaimana menurut Bu Juli, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan ini? Saya sebagai walinya telah mencoba Bu untuk memberikan pemahaman, dan beberapa murid juga sudah mencoba memperbaiki kebiasaan terlambat ini, Bu. Baiklah, adakah peluang atau kemungkinan yang Ibu lihat? Mungkin dengan melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar murid saya lebih termotivasi datang tepat waktu ke sekolah, Bu. Oke, bagaimana dengan hambatan ataupun kendala yang mungkin nanti akan tiba-tiba muncul gitu, Bu? Gini, Bu, yang saya lihat kan ada beberapa faktor, misalnya jarak rumah ke sekolah, kemudian beberapa kendala ini Bu pada bus sekolah, sehingga membuat beberapa murid itu sulit untuk datang tepat waktu ke sekolah, Bu. Ya, bagaimana menurut Ibu, apa solusinya yang bisa Ibu terapkan? Saya pikir dengan melibatkan orang tua murid saya untuk lebih aktif ataupun mengadakan kegiatan pertemuan dengan orang tua murid kan, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ini yang nantinya membuat murid semakin antusias datang tepat waktu ke sekolah. Wah, bagus itu Bu. Itu suatu langkah yang positif. Lalu bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan ini? Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru dan orang tua murid, dan juga melibatkan murid untuk kegiatan sekolah. Mungkin juga nanti saya akan mengadakan acara yang menyenangkan seperti itu, Bu. Oke. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana Ibu Juli ini? Ada, Bu. Prioritas utamanya dengan melibatkan orang tua murid dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita akan menciptakan aturan yang lebih menarik. Misalnya nanti saya akan membuat poster di mading kelas, seperti itu, Bu. Oke, itu adalah langkah yang sangat bagus sekali ya Bu Juli. Kemudian bagaimana dengan jangka waktunya Bu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kan,
saya sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak murid yang datang tepat waktu ke sekolah. Wah, bagus sekali kedengarannya ya, Bu. Setelah itu bagaimana Ibu dapat mengukur keberhasilan rencana ini? Keberhasilan bisa dilihat dari seberapa banyaknya murid saya yang datang tepat waktu ke sekolah, dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Oke, itu luar biasa sekali ya Bu ya. Namun di setiap rencana pasti ada tantangannya. Bagaimana Ibu menghadapinya itu semua? Gini Bu, saya akan mencoba berpikir alternatif tentang solusi ini. Jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar, saya akan berbicara dengan rekan guru lain untuk mendapatkan masukan dari mereka. Oke, terdengarnya sangat bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini Bu? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar murid saya lebih disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Menurut Ibu siapa ya yang akan nanti bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Yang pastinya guru-guru dan orang tua pasti akan mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Oke, bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu? Saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi jika ada hal yang perlu saya diskusikan lagi. Boleh kan, Bu? Boleh, Bu, boleh. Bagus sekali ya, Bu. Saya setuju sekali. Saya juga percaya Ibu pasti bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu lagi ya, Bu, untuk berbicara dengan saya. Saya tunggu ya, Ibu Juli. Terima kasih banyak, Bu Lasmi. Saya sangat senang sekali loh hari ini, merasa lega gitu kan, Bu. Dan saya juga sangat menghargai dukungan dari Ibu. Sama-sama Ibu Juli, semoga rencana ini membawa perubahan positif ya Bu ya, terkait murid yang sering datang terlambat ke sekolah. Ya Bu Juli ya. Amin. Sampai jumpa lagi ya Bu Juli, selamat siang dan tetap semangat. Selamat siang juga Bu Lasmi, bye. Bye. Demikianlah hasil dari praktik kucing kami, yaitu dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Fasil, kemudian Bapak PP dan Ibu PP, dan juga rekan CGP yang lainnya. Saya akhiri, selamat sore untuk kita semuanya.